Halo semuanya, baik di sini saya akan memaparkan materi mengenai memahami sistem pendidikan Indonesia sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. Pengajar Dr. Igede Astawan SPD MPD. Baik, sebelum saya memaparkan materi lebih lanjut, izinkan saya perkenalan diri. Perkenalkan, nama saya Iputu Agus Eka Mailana dengan NIM 2411031379, Fakultas Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dari kelas 1J. Nah, langsung saja yang pertama, apa sih itu sistem pendidikan? Jadi, teman-teman semuanya, sistem pendidikan nasional adalah semua komponen pendidikan yang saling terkait secara terintegrasi untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Nah, langsung saja yang kedua, tujuan sistem pendidikan Indonesia. Nah, tujuan sistem pendidikan Indonesia bertujuan untuk mengembangkan potensi siswa untuk menjadi manusia yang setia dan berbakti kepada Tuhan yang Maha Kuasa, memiliki karakter yang mulia, sehat, berpengetahuan luas, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Yang ketiga, ada prinsip-prinsip sistem pendidikan Indonesia. Yang pertama itu ada secara demokratis dan berkeadilan. Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Dan yang kedua, keseluruhan yang sistemik. Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multi makna. Dan yang ketiga, budaya dan pemberdayaan. Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Yang keempat, kemauan kreativitas. Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran. Yang kelima, budaya kalistu. Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat. Yang keenam, komponen komunitas. Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan. Baik, adapun di sini kurikulum. Nah, teman-teman, kurikulum itu ada dua. Ada kurikulum pendidikan dasar dan menengah, dan yang kedua kurikulum pendidikan tinggi. Nah, kurikulum pendidikan dasar dan menengah dikembangkan sesuai dengan relevansi oleh setiap kelompok atau unit pendidikan dan komite sekolah atau madrasah di bawah koordinasi dan pengawasan kantor pendidikan atau komite di bawah koordinasi dan pengawasan kantor pendidikan atau kantor Kementerian Urusan Agama di tingkat kabupaten atau kota untuk pendidikan dasar dan provinsi untuk pendidikan menengah. Dan adapun yang kedua, kurikulum pendidikan tinggi. Kurikulum pendidikan tinggi dikembangkan oleh universitas yang bersangkutan dengan mengacu pada standar pendidikan nasional untuk setiap program studi. Nah, jadi teman-teman semuanya, di sini saya mempunyai kesimpulan yaitu sistem pendidikan nasional Indonesia bertujuan untuk mengembangkan potensi siswa untuk menjadi individu yang setia, mulia, sehat, berpengetahuan luas, warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Pendidikan diatur dengan cara yang demokratis, adil, dan tidak diskriminatif. Cara dengan berfokus pada pemberdayaan dan peradaban seumur hidup. Kurikulum pendidikan dasar dan menengah dikembangkan oleh unit pendidikan dengan pengawasan lembaga terkait
sementara kurikulum pendidikan tinggi disiapkan oleh universitas sesuai standar pendidikan nasional. Baik, itu saja penjelasan materi dari saya. Terima kasih semuanya.